saya tanya seperti itu, ibu-ibu jawab alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Bisa ulang ya. Oke, bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali setiap hari apa waktu itu? Setiap hari Minggu, Setiap hari Selasa, Jumat. Astaga. Bel kowe. Sebelah aku pun ngajar kau, mau apa pinginnya kon bi? Oke, nah udah dipraktekin belum di rumah yang pelajarannya kita bulan kemarin? Sudah? Apa yang dipraktekin di rumah? Pas itu dah kayak ceritanya sih. Mungkin beda cerita, mungkin Mbak Rere bukan Iya. tentang eskultur. Iya, tentang apa yang didiskusikan sama suami di rumah ibu? masalah belanjana, terus pengeluaran setiap hari. Ya, terus? Itu umum. Masalah mau megang Betul, HP. betul. Masalah Iya, mau itu megang HP maunya tiap hari. Tapi kan ya sekolah. Iya, anak Harus yang suka dibatasi. main gadget dibatasi, Iya. main HP. Nah, sedangkan sekarang Terus juga bermain sekolah juga harus harus pakai HP. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang hari ini. Hari ini kita akan bagaimana cara meningkatkan perilaku baik pada anak. Nah, sesungguhnya perilaku anak itu ada berapa? Ada dua. Ada perilaku baik dan perilaku buruk. Perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, ibu-ibu pengen anaknya itu berperilaku baik atau berperilaku buruk? Baik. Kalau pengen anaknya berperilaku baik, maka orang tuanya harus baik. Nah, oke, sekarang ada nggak yang mau bantu saya menceritakan anaknya itu namanya siapa, umurnya berapa, sifat menonjol baik apa yang dimiliki sama anak ibu-ibu? Ada yang mau? Biar bentuknya. Ya, apa-apa. Ada yang mau bantu saya menceritakan? Bentar, yang baru datang biar nafas dulu. Ada yang mau bantu saya menceritakan? Semua punya anak kan? Kalau nggak punya anak nggak mungkin ada di PKH. Iya, ayo siapa yang mau menceritakan perilaku baik anaknya? Boleh, monggo. Bu Nana, silahkan. Yang lain disimak gih. Anak saya sekarang lagi kelas 1 SMP. Ya. Namanya Lalu Bagus. Dia anak yang aktif main gadget dan main video game. Tapi salah satu sifat baiknya dia tidak lupa sholat. Nah, Oke. itu yang pertama yang saya dukung sekali. Sama yang kedua, kalau dia minta uang nih mau main PS, ibu belum punya uang, tunggu sebentar dulu ya. Oh iya dah ibu, bagus pergi main-main dulu. Itu yang paling saya kagumi gitu. Dan dia sama teman-teman yang lain. Jadi itu salah satu sifat baiknya anak saya. Oke, terima kasih Bu Nana sudah sama-sama sharing nih masalah anaknya. Nah, buat Bu Nana sekarang kita kasih tepuk semangat. Tepuk semangat kayak gini. Semangat. Yes, bisa? Bisa. Nah, oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Iya, oke. Oke, ibu-ibu di rumah sering nggak memuji anaknya? Sering. Yang lain sering nggak muji anaknya? Gimana Bu? Kalau muji anak itu ibu biasanya gimana sih cara muji anaknya? Dan ketika anaknya sedang berbuat apa terus dipuji? Muji mate. Dia anaknya berbuat baik seperti apa? Nuja puji nama mati nu anaknya. Bisa jajan ini Jajan. satu terus dikasih temannya kan kita senang sebagai orang Iya, tua. berbagi ya. Dia berbagi. Terus ibu mujinya gimana? Udah mati angkat nu. Masa saya kan gitu. Ya, boleh. Sayang sampai adik itu dah. Oke, bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan? Saja nah, mudahan nih mati nah. Senang ya? Iya, oke. Karena perasaan anak ketika mendapat pujian itu sama seperti kita juga orang tua ketika dipuji kan juga senang. Katakan ibu oma ya Allah cantiknya, masya Allah. Senang ya? Iya, sama anak pun seperti itu. Nah, jadi Baus ya. coba jangan di oma soalnya di oma yang paling berseru-seru. Ya, oke. Nah, karena apa? Karena anak itu dia akan dari pujian itu dia akan merasa senang. Nah, dari senang itu nanti akan timbul perilaku baik. Nah, makanya sebisa mungkin setiap hari setiap anaknya misalnya berbuat baik. Walaupun misalnya nih, ibu, nak minta tolong ibu diberikan garam.
Nah pulang anaknya nih, Bu ini garamnya, langsung dikasih, ibunya udah langsung pergi masak. Tidak bilang terima kasih, tidak memuji. Usahakan besok misalnya disuruh beli garam, pulang, Ibu ini garamnya. Iya anak pinter, terima kasih sudah bantu ibu, anak soleh, anak soleha, seperti itu nggih? Oke, selanjutnya sekarang ada yang mau membantu saya membaca. Di sini ada seorang ibu Lili, seperti biasa namanya Ibu Lili. Itu dia bagaimana dia memuji Ita yang menggosok gigi. Ada yang mau bantu baca? Siapa? Ayo, sukarela. Yang masih jelas ngelihat. Nggak buta huruf monggo. nah. Yang 2A nggih. Kita ane pengen. Sampai baliknya. Yang lain bisa disimak. Ibu Lili, Ita, tolong ambilkan merica nak. Ibu Lili, terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kami sikat, kok kami? Mana kamu? Ini kayaknya salah. Iya, ini salah ini. Sekarang kamu sikat gigi ya. Sekarang kamu sikat gigi ya, bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk memasak. Ibu Lili, wow, anak ibu pintar, gigimu bersih sekali, harum lagi, wangi pasta gigi. Ibu sangat bangga padamu. Baliknya? Keesokan harinya, Ibu Lili, wah Ita sudah sikat gigi. Wah Ita sudah sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh. Ita memang anak pintar, Ibu bangga pada Ita. Sudah? Oke, terima kasih Ibu Nana. Nah, dari cerita yang tadi dibacakan sama Ibu Nana, sudah jelas belum? Jelas ya? Gimana ceritanya tadi? Itu untuk menyuruh anak perbaiki Sikat gigi. sikat gigi. Untuk sikat gigi? Iya. Ya, terus pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Memuji Iya betul, memuji anak. Jadi pertama kan si Ita ini tadi kalau gosok gigi disuruh nih sama ibunya. Nah walaupun disuruh setelah dia gosok gigi sendiri, wah Ita pintar sekali kamu menggosok gigi sendiri. Dia spesifik, dia khusus, langsung disebutkan kegiatan apa yang dilakukan sama anaknya dan bagaimana pujiannya. Nah apa yang terjadi keesokan harinya? Ita Setelah sikat gigi sendiri. betul, setelah bangun tidur, dia tanpa disuruh sama ibunya langsung pergi ke kamar mandi sikat gigi sendiri. Nah, itu dia tadi, semakin sering kita untuk untuk menyuruh anak kita untuk yang baik-baik akan semakin terbiasa. Nah, nanti di ingatannya waktu dulu masih kecil. Ibu-ibu pernah nggak melakukan kesalahan? Nah, kesalahan apa yang ibu-ibu lakukan sehingga membuat orang tuanya menjadi marah? Coba diingat-ingat. Terlambat pulang. Terlambat pulang dari mana? Main. Kita nonton TV di rumah orang. Terus yang lain? Telat pergi ngaji dipukul kita. Telat pergi ngaji dipukul. Yang lain? Kadang-kadang barang-barang yang disukai sama ibu. Memecahkan barang-barang sengaja itu? Enggak Oh, nggak sengaja. Oke. Kan jatuh dari tangan kita. Iya, banyak ya ternyata ibu-ibu juga pernah melakukan kesalahan di masa kecil yang itu juga membuat orang tuanya menjadi marah. Nah, sekarang coba tangan kirinya gini. Ini tangan kanan ibarat kita lagi megang botol berisi pasir. Kita tuang nih ke sini. Kita tuang, terus kita genggam. Nggak bisa. Bisa, kita genggam, apa yang terjadi dengan pasir yang berada di genggaman kita? Sebagian jatuh, sebagian masih ada. Banyakan yang jatuh. Banyakan yang jatuh. Lewat mana jatuhnya, Bu? Dari Lewat sela-sela jari. Nah, apa semakin maksud? digenggam semakin banyak yang jatuh. Betul, itu maksud saya. Ini kita ibaratkan telapak tangan ini adalah orang tua. Nah, ini pasir ini adalah perilaku baik anak. Kita tuang nih, semakin orang tua menggenggam, maka perilaku baik itu akan semakin berkurang. Iya, akan semakin berkurang. Jadi yang tersisa apa nih? Cuma tinggal sedikit nih perilaku baik anak. Coba minta tolong dibacakan yang dampaknya. Ini Bibi, lihat nggak sih? Yang negatif. Dampak negatif kekerasan pada anak. Dampak fisik, pemarah, agresif, tidak percaya diri, sulit konsentrasi belajar. Dampak non fisik. Yang ini kan juga anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini tadi yang saya maksud orang tua pasir. Semakin digenggam perbuatan baiknya akan semakin hilang. Itu dampak dari apa? Kita sering mukul anak, kita sering marahi anak.
Nah, dampak fisik yang terjadi adalah mungkin lebam. Nah, dari lebam ini masih bisa kita obati, dia akan sembuh. Tapi ada yang lebih fatal, non Di fisik. hatinya. Iya, kalau anak sekarang ibu marah, dia akan nurut apa semakin marah? Semakin marah. Dia akan semakin marah. Nah, terus dia akan menjadi anak yang agresif. Nggak nurut juga. Nggak nurut, dia nggak istilahnya itu kayak misalnya dia mau main dia minder, jadi percaya dirinya dia hilang. Nah, terus di sekolah apa yang terjadi? Di sekolah pun dia belajar tidak konsentrasi. Yang lebih menyakitkan adalah anak yang akan menganggap bahwa menyakiti orang lain adalah hal yang wajar, karena dia merasa bahwa dia dimarahi, dia dipukul itu adalah hal yang wajar. Nah, itu akan dilakukan ke orang lain. Dia menganggap bahwa menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Mau nggak anaknya kayak gitu, Bu? Nggak mau. Kalau nggak mau anaknya kayak gitu, berarti kita harus rubah nih sikap kita. Seperti pelajaran kita yang bulan lalu, bahwa menjadi orang tua yang lebih baik. Kira-kira bisa nggak? Harus bisa ya. Karena orang tua yang hebat itu akan menghasilkan anak-anak dengan perbuatan yang hebat, yang baik. Oke, selanjutnya ada yang mau bantu baca lagi nggak? Jangan Bu Nana lagi, yang lain. Yuk, yang 2B. Messi buta huruf sakit ini. Ibu Lili, Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Nah, kalau itu menggambar di Aduh, Intan, Bella gue. lihat, kamu menggambar apa ini? Kita tembok. Nah, kalau kita menggambar di tembok, kita harus bagaimana maksudnya? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton film ini lagi. Tapi hari ini tidak boleh karena kita sudah menggambar di tembok. Setuju? Oke, terima kasih Bu dan Teknik. Bu Nur Hasanah, terima kasih. Dilihat berkelahi sama ibunya, Ita nyeret-nyeret tembok. Apakah Ibu Lili dan Pak Rusli marah? Tidak. Terus dia gimana? Betul, dia tetap tenang, dia menasehati Agus. Nah, Agus dihukum apa tadi? Tidak boleh main dengan teman. Iya, jadi di sini Pak Rusli sama Ibu Lili, nah itu dia sepakat. Nah, si Agus sama Ita itu dia didudukkan, dikasih tahu ini adalah perbuatan yang berulang kali dilakukan. Nah, kalau seandainya diulangi lagi, sanksi apa yang mau kamu berikan untuk dirimu sendiri? Jadi di sini bukan Pak Rusli dan Ibu Lili yang menentukan sanksi apa untuk Agus dan Ita, tetapi dia sendiri yang menentukan sanksi atau hukuman buat dirinya sendiri. Tadi kan Agus janji, kalau saya aku ya gitu tadi. Buku yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia. Bu Lili, nah sekarang berdiri dia di situ setelah 7 menit. Bu Lili, kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktunya sudah 7 menit. Bu Lili, sudah Ita, cup, yuk main sama ibu. Ibu minta es tong-tong. Ita minta es tong-tong, Udah, oke. Terima kasih. Nah, tadi yang di sangat berguna sekali, karena ketika kita emosi, terus kita tidak bisa tidak berdiam diri sejenak, itu emosi kita akan semakin tinggi, akan semakin membludak. Nah, makanya kalau misalnya anak emosi, anak lagi rewel nih misalnya, otomatis ibu juga kan emosi ya. Nah, alangkah lebih baik kita sama-sama menenangkan. Oke, cerita B. Bibi, kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu akan memerankan cerita A. Nah, yang cerita B itu di HP-nya Bu Nana. Mana cerita A nih? Yang ini cerita A.
Aku sedang bermain di luar nih. Nah, yang terakhir adalah cerita C. Cerita C nanti kelompoknya Bu Septi. Silahkan dibaca dulu, dipahami dulu. Nah, langsung nanti setelah itu tunjuk temannya yang mana yang akan menjadi Agus, yang mana akan jadi Lili, Bu Lili, mana yang akan menjadi Ita, dan siapa yang akan menjadi pembaca. Bisa ya? Oke, diskusinya 5 menit. Setelah itu kita praktek. Oke, yang lain cepat. Halo. Halo. Oke, yuk. Baca dulu 1, 2, 3. Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor. Membuat lantai jadi kotor. Sementara Bu Lili sedang mengepel lantai. Nakal mama ini. Agus membersihkan lantai yang kotor. Kita sedang menonton TV saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program TV sehingga membuat kita kesal dan langsung memukul Agus. Dede Rere. Nggak boleh gitu sama kakaknya, main sama-sama ya, Dek. Kasono kelepak beruan Agus. Sudah? Oke. Ayo kelompok 3. Diadit. Ya, diadit biar keren, biar Saja mengeluarkan uang. awas jangan ibu kepe nanti kecamatan Solong jadi artis Nanti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Bu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisannya. Wah, sebenarnya Wah, buka dulu engkau. Sakit jadi. Ibu minta Itu uang. benar cerita dengan Agus dan Ita datang meminta uang jajan. Ibu minta uang, Ibu. Udah punya uang. Masuk sekarang Kita kan aku udah sepakat untuk tidak berjajan lagi sama 1 minggu ini. Nangis terus. Nangis. Ibu minta uang. No, udah aku ngasih pembocor. Nah, Untuk dipraktekkan di rumah supaya anaknya nanti berperilaku baik ya, karena ibu yang hebat itu akan menghasilkan anak yang baik. Bisa ya? Bisa. Oke, karena bisa nanti bulan depan semua sudah harus praktek di rumah apa yang sudah kita pelajari hari ini, nggih? Ya, oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.